Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bermiliar-miliar nikmat kepada kita semua, hingga kita semua bisa berkumpul pada sholat Jumat kali ini di masjid yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat dan keyakinan, iman, hati untuk kita beribadah, melakukan sholat Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, tak lupa kepada kita semua sebagai umatnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita dan kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, di sini khatib ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik. Nah, pada suatu zaman, tepatnya pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar yang merupakan seorang ahli hadis yang dikenal pada zaman ini sebagai Imam Hambali. Nah, suatu ketika Imam Hambali ini pergi melakukan perjalanan ke Mesir. Nah, di tengah-tengah perjalanan tentu pada saat malam hari juga, saat itu beliau lelah, beliau ingin beristirahat. Nah, maka dari itu beliau mencari tempat atau bangunan yang bisa beliau pakai untuk beristirahat malam hari dan bisa melanjutkan perjalanan esok hari. Nah, pada saat malam hari tersebut beliau menemukan sebuah masjid yang terang yang sepertinya bisa dipakai untuk beristirahat sampai subuh. Beliau bisa melakukan sholat subuh di sana dan juga bisa melakukan perjalanan ke Mesir. Akhirnya beliau menghampiri masjid tersebut dan memohon izin dengan sangat lembut kepada marbot masjid. Tetapi sayangnya permintaan dari seorang Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak diterima oleh marbot masjid, tetapi malah marbot masjid ini digusir. Marbot masjid ini mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini pada zaman tersebut itu sangat terkenal namanya, seorang ahli hadis, seorang imam besar yang sangat terkenal pada saat itu. Tetapi semua orang tidak tahu wajah dari Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk marbot masjid ini. Mungkin jika tahu marbot masjid ini akan menerima Imam Ahmad bin Hanbal ini untuk beristirahat di masjid, tapi sayangnya marbot masjid ini tidak tahu, dan akhirnya marbot masjid ini mengusir Imam Ahmad bin Hanbal dengan alasan masjid akan dikunci karena sudah malam hari. Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak bisa melawan lagi karena memang masjid tersebut ingin dikunci. Imam Ahmad bin Hanbal pergi keluar dengan lemas karena perjalanan kan cukup jauh, dia juga butuh istirahat, mencari tempat bangunan yang bisa beliau tempati untuk istirahat. Beliau berjalan dengan lemas dan lunglai, dan akhirnya dia dipanggil oleh seorang penjual roti. Seorang penjual roti ini memanggil dan menyuruh Imam Ahmad bin Hanbal itu untuk masuk. Akhirnya mengobrollah Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti tersebut. Ditanya Imam Ahmad, "Kenapa wahai saudaraku, kau berjalan-jalan seperti kebingungan, ada masalah apa?" Nah, akhirnya Imam Hambali ini mengatakan bahwa ia itu seorang musafir yang akan melakukan perjalanan ke Mesir, tetapi dia tidak menemukan tempat tinggal. Nah, maka dari itu penjual roti ini akhirnya menyediakan sebuah ranjang yang bisa digunakan
untuk Imam Ahmad bin Hambal ini beristirahat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal karena kelelahan langsung beristirahat. Dia beranjak untuk tidur dan memejamkan matanya. Lalu sempat tidur, Imam Ahmad bin Hambal ini mendengar suara-suara zikir dari penjual roti ini. Akhirnya beliau membuka matanya dan melihat penjual roti ini membuat adonan sembari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dan terus berzikir, dan akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini penasaran. Dia bertanya, "Wahai saudaraku, mengapa engkau terus-menerus berzikir ketika membuat adonan?" Akhirnya penjual roti ini mengatakan bahwa demi Allah, seluruh doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, yaitu saya ingin bertemu dengan seorang imam besar ahli hadis yang terkenal, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, tentu Imam Ahmad bin Hambal yang mengetahui hal tersebut, beranjak dari posisi berbaringnya, ia terkejut karena dia melakukan perjalanan, diusirnya dia dari masjid, dibawakannya dia oleh Allah ke sebuah rumah, ke sebuah tempat rumah penjual roti untuk terkabulnya doa seorang hamba ini. Masya Allah, kita bisa lihat dari kisah tersebut bahwa doa itu bisa terkabul seluruhnya, bahkan seluruhnya, sesuai dengan surah Al-Mu'min ayat 60, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, bahwa seluruh doa akan Allah kabulkan. Khususnya Allah pastinya akan mengabulkan doa-doa hambanya yang memiliki, mungkin ada beberapa faktor yang bisa membuat doa-doa hambanya ini terkabul, yaitu berzikir, bersedekah, sholat tahajud, dan juga sholat duha. Maka dari itu khatib mengajak para kaum muslimin untuk senantiasa berdoa untuk memaksimalkan memanfaatkan senjata umat muslim dengan meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Agung yang menciptakan alam semesta, yang bisa mengubah seluruh alam semesta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada sidang Jumat rahimakumullah, mari kita mengadakan tangan kita menundukkan kepala kita untuk kita memaksimalkan, memanfaatkan sebuah senjata khusus, sebuah senjata umat muslim yang Allah berikan kepada umat-umat muslim. Tentunya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, yang Maha mengabulkan doa hambanya, yang Maha dermawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ahli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.